Pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi memiliki kedudukan tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, konstitusi juga sebagai pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harusnya dijalankan. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan disebut tanpanya, bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan, Mo Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa dalam negara. Pentingnya konstitusi ini merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, konstitusi yang dianut Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar dan tujuan negara yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Pengertian konstitusi menurut para ahli terdapat berbeda pendapat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua pendapat para ahli. Ada yang membedakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar dan ada pula yang menyamakannya. Sarjana yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar antara lain Projodikoro yang mengemukakan bahwa ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis atau written constitution dan konstitusi tak tertulis atau unwritten constitution. Menurut Herman Heller, beliau membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu satu, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi ianya mengandung pengertian politis dan sosiologis. Dua, konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi ianya mengandung pengertian yuridis. Tiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan pendapat Herman Heller di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar baru merupakan bagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi tertulis saja. Ditegaskan oleh Budiarjo bahwa suatu konstitusi umumnya disebut tertulis, merupakan suatu naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah tidak merupakan suatu naskah, yang dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi, di mana menurut Edward M. Said, konvensi adalah aturan-aturan tingkah laku politik, atau rules of political behavior. Dengan demikian, menurut paham ini, konstitusi juga meliputi hal-hal yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dipandang sebagai norma-norma dalam ketatanegaraan. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian daripada hukum dasarnya negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang pertama bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi, sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang keempat, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Wana dengan NIM 210502068 sedikit menjelaskan apa itu dasar negara konstitusi. Hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi adalah dasar yang menempati peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Undang-Undang Dasar. Biasanya pengaturan pemegang kedaulatan, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, dan berbagai kekuasaan serta hak-hak rakyat.